Shalom Ibu Bapak, saudari-saudariku. Semoga kita semua dalam keadaan baik serta sehat. Perkenalkan saya Ria Kusuma Dewi. Sehari-hari saya dipanggil Ria, yang adalah akronim dari Riang Ikut Allah yang Maha Rahim. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai seorang tokoh, yaitu Marta, yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 17 sampai dengan 27. Ketika seseorang menderita sakit, tentu berusaha mencari pengobatan. Maka dia akan memilih dokter yang tepat dan yang paling dia percaya. Dia tidak mengharapkan kematian karena penyakitnya itu. Dia ingin sembuh. Demikian juga Marta dan Maria. Ketika Lazarus sakit, mereka mengirimkan kabar kepada Yesus dengan harapan Yesus datang dan menyembuhkannya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudariku pasti tidak mati." Ungkapan Marta ini tersirat, dia kecewa dan dia merasa tidak ada harapan lagi akan kesembuhan Lazarus. Tidak ada harapan bersama-sama lagi dengan Lazarus karena Lazarus sudah dikubur. Kemudian Marta melanjutkan, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata-kata Marta ini memberi kesan harapannya muncul kembali. Dia mengandalkan harapannya kepada Yesus. Dan Yesus pun menjawab, "Saudaramu akan bangkit." Karena Marta menangkap kata-kata Yesus itu kebangkitan akhir zaman, maka Yesus menyatakan dirinya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Marta percaya akan kuasa ilahi Yesus di atas kemampuan daya pikir manusia yang mampu membangkitkan manusia dari kematian. Dan Yesus pun membangkitkan Lazarus. Mari kita menyimak kalimat-kalimat yang diucapkan Marta. Pertama, harapan Marta hilang. Kedua, harapannya muncul kembali. Ketiga, imannya mencapai puncak. Iman Marta ini membuat harapannya terwujud. Kebangkitan Lazarus terjadi. Ibu bapak serta saudara-saudariku terkasih, saya dan Anda diundang untuk memiliki iman seperti Marta. Iman yang terus berserah dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus Sang Mesias, kebangkitan dan hidup. Untuk beriman seperti Marta, saya harus mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus, yaitu dengan mengenalnya lebih dalam. Mengenalnya, bukan hanya sekedar tahu siapakah Yesus. Pengenalan akan Yesus perlu suatu proses. Maka saya berusaha untuk setiap hari mengambil ayat emas bagiku, lalu menjadikannya suatu rema sebagai bekal hari itu. Caranya, saya menyiapkan bacaan firman hari itu. Lalu 5 menit pertama saya membaca berulang dan mengambil satu ayat.
Jika ayat itu panjang, saya pendekkan menjadi 4 kata saja. Lalu selama 5 menit, saya merenungkannya untuk kujadikan rema. Pada 5 menit kedua, kulakukan adorasi kepada Tuhan secara pribadi dalam suasana hati hening. Kemudian 5 menit ketiga, membaca ulang lagi bacaan tadi untuk mengambil makna bacaan itu. Tentu, sebelum memulai renungan, saya dahului dengan doa, khususnya kepada Roh Kudus, untuk menerangi dan membuka mata hati dan telinga hati saya. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudariku, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman. Ketika mengantar putriku ke SMP Santa Ursula, Jakarta, suami dan saya harus berjuang menanti penentuan penerimaan sampai detik terakhir. Karena putriku sudah ada dalam daftar cadangan, tetapi hingga sore belum dipanggil. Setelah itu kami harus pulang ke rumah dengan suasana hati harus menerima kenyataan sudah tidak punya harapan lagi untuk diterima di situ. Kami berserah kepada Tuhan dan menerima apapun yang terjadi. Ternyata 2 hari kemudian kami mendapat panggilan agar menyelesaikan administrasi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Berkah dalam.